Selamat malam umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat bergabung di dalam persekutuan ibadah keluarga Jemaat GPB Pelita secara recording Rabu 6 April 2022. Seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih. Ibadah pada malam ini akan dilayani oleh Pendeta Nona Merlis Rael Pais. Selamat melayani Nona Pendeta Merlis. Keluarga yang diberkati Tuhan, dalam setiap keadaan Tuhan selalu ada dan senantiasa hadir. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya. Mari berdiri dan mengangkat kidung pujian dari Gita Bakti 15, bait yang pertama. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Sang pemilik kehidupan kami, kini kami datang kepadamu, membawa syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan. Dalam persekutuan ini, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu, serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkenanlah atas ibadah ini, serta berkati hati dan pikiran kami, agar hanya tertuju kepada Engkau saja. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan dan keselamatan, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan Mazmur pujian dari Mazmur 42, ayat 2 sampai dengan 6. Mazmur 42 ayat 2 sampai 6, kita akan membaca secara berbalasan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup, Bilakah aku boleh datang, melihat Allah air mataku menjadi makananku, siang dan malam. karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, Di mana Allahmu? inilah yang hendak ku ingat, Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Umat, silakan duduk. Kita akan nyanyikan Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan
Umat yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya, marilah kita mempersiapkan bacaan kita pada malam hari ini. Terambil dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Bila sudah, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Sertai, jaga, lindungi, berikanlah kami hikmat. Ketika sebentar lagi kami bersama-sama akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan, yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Habakuk pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang menyatakan, terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit, atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu. Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar. Air bah menderu lalu. Samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju. Karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu, Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, nama Tuhan terpujilah. Hosiana, Hosiana, nama Tuhan terpujilah. Selamat malam umat yang dikasihi Kristus. Beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan pendeta-pendeta lain melakukan evaluasi untuk rekan-rekan yang saat ini menjalani katekisasi, di mana evaluasi ini adalah salah satu tahapan
agar mereka bisa ikut atau melakukan CD. Ada satu pertanyaan yang saya tanyakan pada setiap katekisan saat itu. Sadarkah mereka bahwa dalam perjalanan hidup mereka akan bertemu dengan berbagai macam godaan, hambatan, atau situasi yang memungkinkan mereka untuk goyah imannya, atau ragu, atau bimbang. Dan mereka semua mengatakan bahwa mereka sadar hal itu ada dan mungkin terjadi. Lalu saya tanya lagi, kira-kira situasi seperti apa? Ya, sebagian dari mereka bilang, ya mungkin kalau saya berpacaran dengan yang berbeda keyakinan. Sebagian lagi ada juga yang melihat bisa jadi saya jadi minoritas nanti di tempat di mana saya berada, atau bahkan mungkin saya sendiri yang adalah seorang Kristen. Sehingga mereka sadar situasi-situasi itu bisa menjadi suatu peristiwa atau momen di mana mereka kemudian digoyahkan imannya. Faktor eksternal ya. Namun demikian, bagaimana halnya kalau kita justru diperhadapkan dengan situasi yang sebenarnya tidak tertekan sih. Bukan masalah tertekan atau hambatan dan lain-lain. Tapi situasi di mana kita jadi bertanya-tanya, di mana Tuhan? Atau keadilan Tuhan itu bagaimana? Atau bahkan mungkin kita bertanya, kok Tuhan diam saja? Keadaan-keadaan seperti ini yang justru akan benar-benar menggoncang iman kita karena datangnya dari diri sendiri. Contohnya nih, misalkan, pernahkah dalam satu lingkungan kita ada nih orang yang kok perilakunya tuh tidak baik, tidak benar, tapi dia kok baik-baik aja ya? Kok dia kayaknya santai aja dengan hidupnya, kayak gak ada masalah gitu. Atau mungkin ada juga kita ketemu dengan orang yang memperlakukan kita secara tidak adil. Misalkan di lingkungan pekerjaan gitu ya. Dipersulit mau ngapa-ngapain, kita bahkan mau melakukan sesuatu dihentikan gitu ya. Tapi kok orang-orang itu malah dapat pangkat gitu, naik pangkatnya. Atau secara finansial malah meningkat gitu. Kita yang merasa diperlakukan tidak adil ini kemudian pasti akan bertanya, kok bisa? Bahkan gemes sendiri gitu ya. Orang kayak gitu kok kayaknya aman-aman aja hidupnya. Inilah kemudian yang menjadi bahaya. Karena kita kemudian bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Kok Engkau seolah-olah diam saja? Atau mungkin ada juga yang marah. Tuhan kok gini amat gitu? Mana keadilan yang Engkau janjikan buat orang yang percaya? Kita akan bertemu dengan fase-fase atau keadaan seperti itu. Dan ini justru lebih bahaya. Inilah gambaran yang terjadi atau yang dihadapi oleh Nabi Habakuk saat itu. Bagaimana dia juga melihat umat Tuhan yang dilakukan tidak adil. Mereka ditindas oleh orang-orang yang merasa diri hebat, yang bahkan gak benar gitu karena menindas. Tapi kok bahkan
setelah Nabi Habakuk menyampaikan nubuatannya, yaitu Tuhan akan menolong umatnya. Tapi kapan? Mana? Kok belum juga gitu. Sehingga dalam bacaan kita pada malam hari ini, Nabi Habakuk meratap. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meratap itu berarti mengeluh dengan menangis. Atau menangis dengan ucapan yang menyedihkan. Kita baca tadi dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Bagaimana Habakuk meratap begitu dalam meminta kepada Tuhan. Tapi di satu sisi, Habakuk juga dalam ratapannya melihat bahwa kalau Allah bertindak, kalau Allah itu sudah marah, itu bumi pun akan gemetar. Alam akan merespon itu dengan segala sesuatu yang ia akan lakukan gitu. Kita bisa baca dan melihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat yang digambarkan dalam ratapan Nabi Habakuk ini. Kemudian dalam penantian itu Habakuk mengatakan, dengan tenang akan kunantikan. Di ayat akhir tadi kita baca. Menantikan apa? Menantikan keadilan Tuhan dinyatakan. Mereka yang menyusahkan orang lain akan mendapatkan ganjarannya. Tapi inilah masa-masa di mana kita harus menanti dengan tenang. Sekarang juga kita sedang berada dalam masa-masa atau minggu-minggu Prapaskah. Minggu-minggu di mana kalau waktu itu Tuhan itu sedang bergumul karena sebentar lagi Dia akan dikorbankan untuk keselamatan Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman dan juga untuk saya. Dan kita pun memaknai itu sekarang. Jadi dalam masa-masa Prapaskah ini, hari ini sesuai dengan renungan yang sudah kita baca, ada 3 hal yang mau saya bagikan. Yang pertama adalah bahwa tekanan hidup, hambatan, ketidaknyamanan itu akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan semua itu Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kita. Namun, apakah kemudian itu membuat iman kita goyah, kendor atau bahkan hilang? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudari, teman-teman sekalian. Bagaimana kita sekarang aja sadar ya, kalau kemarin ya minyak goreng boleh murah tapi nyarinya susah banget. Sekarang ada di mana-mana tapi harganya 2 kali lipat, bahkan ada yang lebih. Sebentar lagi juga nih kayaknya bahan-bahan pokok atau dan lain-lain juga akan mengalami kenaikan ya. Kita lagi masih pandemi. Kok kayaknya begini amat gitu hidupnya. Susah, gak enak. Tapi di atas semua itu, ini menjadi hal yang kedua. Tuhan berdaulat. Dan kalau Dia sudah bertindak, Dia gak pernah setengah-setengah. Dia gak pernah tanggung-tanggung. Kalau Tuhan melihat umatnya sudah merasa sengsara, Dia akan melakukan keadilannya. Tapi semua itu adalah rencananya. Tuhan yang tahu kapan waktu tepatnya. Tuhan yang merancang gimana caranya. Yang penting kita tetap yakin bahwa Dia berkuasa. Bahwa semuanya itu bisa terjadi hanya karena karya dan kuasa Kristus. Jangan sampai termakan atau tenggelam
dalam ketidaknyamanan, dalam rasa penderitaan kita, dan kita lupa kalau Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Karena itu kalau kita tetap beriman, yang ketiga adalah kita menanti dengan tenang. Sama seperti yang Habakuk sampaikan. Menantilah dengan tenang. Karena Allah tidak akan tinggal diam. Ia akan bertindak. Maukah kita sabar? Maukah kita tetap terus yakin bahwa rencananya itu pasti indah dan tepat pada waktunya? Ini kan menjadi persoalan ya untuk kita. Karena sabar itu enggak mudah, enggak semua orang punya. Tapi Habakuk bilang dalam tenang dia akan menanti. Dengan sabar dia akan menunggu. Jadi saya mau mengajak kita untuk menghayati minggu-minggu Prapaskah ini. Dengan mengingat pertama, tekanan hidup, hambatan adalah bagian dari hidup kita. Tapi yang kedua, Allah lebih berkuasa atasnya. Dan dia akan menolong dengan sungguh-sungguh. Dan terakhir yang ketiga, menantilah dengan tenang. Bersabarlah. Karena semuanya akan indah pada waktu Tuhan. Tuhan memampukan kita senantiasa. Amin. Saya mengajak kita bersaat teduh sejenak untuk menghayati firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kidung Jemaat 278 ayat 1 dan 3, bila sangkakala mengegap menjadi respon kita terhadap firman Tuhan. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Umat yang terkasih, kita akan bersatu dalam syafaat. Mari berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu sampai dengan saat ini masih terus kami rasakan. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan setiap kami yang percaya dan berharap pada Engkau. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami juga agen-agen pewarta kasih dimanapun kami berada. Terlebih di masa-masa Prapaskah ini, biarlah kami boleh menghayati hari demi hari dengan bersikap, dengan belajar dari teladan Engkau Tuhan.
sehingga pada waktunya kami boleh menghayati lebih dalam lagi akan arti pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk gereja kami dan pelayanannya. Tuhan, terima kasih kepada kami telah Engkau utus hamba-Mu, Ibu Pendeta Ellen sebagai Ketua Majelis Jemaat. Ketika kiranya beliau bersama juga dengan pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan pendeta, senantiasa Tuhan mampukan untuk melayani dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga untuk para majelis, penatua dan diaken, mereka yang dipercaya terlibat dalam PHMJ, juga mereka yang terlibat dalam kepengurusan pelkat-pelkat, dan setiap umat Tuhan yang mengambil bagian dalam kepanitiaan. Tuhan, biarlah kiranya kepada setiap kami, Tuhan limpahkan dan berikan hati yang tulus dalam pelayanan, khususnya bagi kami yang saat ini terlibat dalam ibadah, baik yang mengambil bagian untuk menjadi liturgos, pemandu kidung, pemain organ, dan juga MMS. Kiranya kepada setiap kami kesetiaan dalam melayani Tuhan boleh terus ada dan tinggal dalam hati kami. Kami teringat Tuhan bahwa saat ini kami sedang berproses untuk membangun gedung gereja kami. Kami tahu Tuhan sudah menentukan mereka yang terlibat sebagai panitia. Berikanlah kepada mereka hikmat kebijaksanaan. Juga Tuhan cukupkanlah segala sesuatu yang kami perlukan. Sehingga pada waktunya gedung ini boleh menjadi sarana bagi umat-Mu untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga bersatu hati untuk berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun, baik pribadi juga ulang tahun perkawinan. Waktu yang Tuhan tambahkan kepada mereka 1 tahun, kiranya boleh mereka manfaatkan dengan bijaksana, khususnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai mereka Tuhan, limpahi mereka dengan segala yang terbaik, sehingga ungkapan syukur boleh terus mereka lantunkan dari mulut mereka. Demikian juga warga jemaat yang saat ini terbaring lemah dan sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ari Sudarto, Oma Jarangga, Ibu Fani Sihombing, Ibu Nikmat Tadiulu, Bapak Saloto Hasibuan, Bapak Ngatijo, Bapak Bambang Jumio, Bapak Abner Situmorang, Ibu Ilse Sadino, Ibu Anita Hursepuni, Ibu Susana Laik, Oma Samah Samson, Bapak Herke Sigarlaki, Bapak Stefanus Huoe, Bapak Beni Karamoy, Bapak John Patihahuan, Ibu Sri Ferdinandus, Adik Skila, Ibu Sisilia Sumanti, Bapak J. Matkusa, Bapak Yopi Winkler, dan juga Ibu dari Kaiki. Tuhan, kepada mereka biarlah kiranya kesabaran dalam menjalani terapi dan rawatan Tuhan limpahkan. Pada waktunya yang tepat pemulihan Tuhan dinyatakan. Jamahlah bagian tubuh yang mereka rasakan sakit dan pulihkanlah ya Kristus. Kami tahu Engkau berkuasa atas itu. Biarlah kiranya pengharapan mereka akan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Justru pada waktumu yang indah mereka akan bersaksi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Jimmy Tauselak yang saat ini sedang berduka cita karena kepulangan dari almarhum Pendeta Emeritus Lazar Peter Franz Dehan. Berikan keluarga ini kekuatan, penghiburan dari Tuhan dinyatakan ketika keluarga yang terkasih kembali kepadamu. Tuhan sertai keluarga ini dalam masa-masa kedukaan dan perlihatkan kepada mereka bahwa rencana Tuhan yang indah telah disediakan bagi setiap umat yang berharap pada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, mereka yang telah Engkau utus bagi kami untuk memimpin bangsa dan negara ini.
Biarlah kiranya mereka boleh mengambil keputusan yang bijaksana dan yang terbaik untuk negara kami ini. Saat situasi sekarang Tuhan masih pandemi, kami juga berhadapan dengan berbagai hal yang terjadi kenaikan harga. Tuhan, biarlah kiranya Engkau bantu agar negara kami ini menjadi lebih stabil lagi. Biarlah kiranya kami boleh menjadi warga negara yang terus-menerus merasakan kesejahteraan karena penyertaan Tuhan melalui mereka yang telah Engkau utus bagi kami. Kami pun berdoa Tuhan bagi saudara kami yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, agar kiranya mereka boleh melakukannya dengan baik, dengan aman, dan dengan damai. Bantu kami juga Tuhan, pakai kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa membantu mereka, mendukung mereka. Sehingga biarlah toleransi antar umat beragama boleh semakin kuat dan kokoh di negara kami ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, sertai kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Pimpin dan tuntunlah langkah umat-Mu yang berharap hanya pada Engkau. Ya Tuhan, inilah doa, harapan, juga ungkapan syukur yang kami landaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sebagai nyanyian persembahan, PKJ 147, baitnya yang pertama. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Umat mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih diberikan berkat yang mencukupkan kehidupan kami.
Kami menyadari bahwa semua yang kami terima berasal dari kasih dan kebaikan Tuhan. Dan ketika kami mampu memberi persembahan, itu semua hanya karena Tuhan saja. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, agar berguna untuk menunjang pelayanan bagi nama-Mu melalui jemaat ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui setiap hal yang kami kerjakan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Umat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat dalam ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita Rabu 6 April 2022. Demikian warta pelita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam amanat pengutusan. Karena itu marilah berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyi dari Gita Bakti 277 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sudah kau dengar.
sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Kiranya ibadah ini boleh memberi damai dan kekuatan bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.